Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Kita akan membahas sedikit tentang olahraga catur. Olahraga catur adalah olahraga otak. Olahraga otak bisa juga untuk melatih dalam suatu kehidupan. Kita berpikir 64 otak. Kita bisa membaca trik-trik lawan, trik-trik kita sendiri, bagikan dalam peperangan itu bagaimana cara mengatur strategi untuk melumpuhkan raja. Karena dalam catur itu intisarinya yaitu membunuh raja. Membunuh raja mana? Membunuh raja lawan. Kalau kita dilihat dari filosofi catur, itu seharusnya di dalam permainan catur itu remis, imbang. Karena apa? Karena sebelum kita mulai bermain catur, itu kedua-duanya kan sama. Beteng punya 2, raja sama, menteri sama, kuda sama, bidak sama. Nah, kenapa ada yang kalah, bisa ada yang menang, bisa ada yang draw atau remis? Karena semua lawan yang dihadapi itu punya strategi sendiri. Siapa yang bisa mengatur strategi yang bagus, itulah yang menang. Di dalam catur ada 3 yang harus dipahami. Misalnya dalam opening, pembukaan, dalam middle game, babak tengah, dalam end game, babak akhir. Ketiga-tiganya itu harus dirangkai ya untuk melumpuhkan lawan. Karena bisa bagaimana cepatnya melumpuhkan raja terutama, membunuh raja terutama. Saling melindungi raja dan semuanya saling mengatur jebakan-jebakan. Karena di dalam catur ada opening, ada namanya opening yaitu pembukaan. Pembuka itu berbagai macam pembukaan. Yang harus dipahami adalah pembukaan yang dikuasai, bukan pembukaan ini yang paling hebat. Pembukaan ini yang paling hebat, tidak. Yang paling hebat adalah pembukaan yang dikuasai dengan karakternya, dengan cirinya. Contohnya pembukaan Sisilia, Dragon, atau Sinaga. Itu bagaimana karakter pembukaan Sisilia itu? Bagaimana karakter pembukaan Karokan? Bagaimana pembukaan Gambit? Itu dikuasai. Siapa yang menguasai pembukaan, itulah inti sari dari permainan catur yang bisa menunjukkan suatu kemenangan. Di dalam middle game atau babak tengah itu harus menguasai taktik-taktik yang ada dalam catur. Banyak taktik, misalnya kita lihat satu taktik namanya taktik garpu, taktik pin, penggunaan baris terakhir, taktik pengorbanan, taktik umpan, taktik open, serangan ganda. Lah itu dirangkai bagaimana caranya bisa memenangkan dalam satu partai. Nanti yang ketiga yaitu ending, babak akhir. Bagian ini babak akhirnya bisa memenangkan karena ada dari babak akhir ada taktik-taktik, ada teori-teori yang harus dipahami. Kalau ingin menempuh suatu babak akhir harus paham. Ya, kerangkaian dari catur itu mulai dari opening, middle game dan ending harus bisa dipraktekkan dalam suatu permainan catur. Berarti banyak nanti kita bahas tentang apa arti dari catur, sudah dari pentingnya bermain catur. Nah, intisarinya untuk menuju suatu kemenangan dalam catur itu harus ada 3T. Apakah 3T itu? Harus teliti. Di dalam bermain catur harus teliti betul. Langkah lawan dibaca,
kita punya strategi apa. Dari satu detik, langkah-langkah demi langkah harus diteliti. Setelah diteliti tekun, dari harus tekun, kita harus tanggung jawab. Langkah ini apa, tekun, teliti. Yang terakhir adalah telaten. Jadi dalam catur harus adanya ketelatenan, telaten dalam berpikir. Dalam berpikir untuk jangan harus jangan terlalu sembrono. Walaupun kita menang raja, menang apa itu namanya menteri. Kalau kita tidak hati-hati ya disikat emas. Nah, sekian inilah. Terima kasih. Mau mendengarkan sedikit, nanti banyak trik-trik catur. Kita akan membahas lagi. Ini hanya sekilas di dalam catur. Kita hanya bagaimana untuk bermain catur yang baik itu, yaitu tercakup dari opening, middle game, dan ending. Yang harus dipahami adalah adanya 3T, teliti, tekun, dan telaten. Dan ini menunjukkan dalam satu permainan, dalam satu saat bermain menghadapi lawan. Ingat ya, saat bermain menghadapi lawan harus adanya 3T, teliti, tekun, dan telaten. Terima kasih. Salam olahraga. Tulung Agung bangkit. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Salam budaya.